Berarti kalau ada mitos antisipasi. kalau mencegah ular pakai garam brosok itu salah ya Pak Salah, ya? salah Mbak. Jujur aja, ya monggo lah kalau dulu filosofi itu ada karena Simbah semilahnya kuat, doanya yang kuat, bukan uyah itu cuma lantaran. Intinya saya menggarisbawahi seperti itu. Jadi jangan tergantung dengan garam, karena garam itu untuk memasak. Jadi jangan dibuat tabur karena ular bersisik, bukan berlendir. Iya, Kalau yang betul. berlendir mungkin takut, tapi kalau yang bersisik aman. Lolos berarti. Yang mandi, yang Wangi-wangian. dijabahi itu doanya Simbah dulu. Itu lantaran lah cara sanepanya. Gitu, monggo. Jadi keyakinan itu tetap ada yang dulu nenek moyang kita memang monggo lah. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Jackson, tangguh, tangguh, tangguh. Halo Bapak Surawi. Halo Mbak. Perkenalan dulu Pak. Ya, nama kami adalah Muhammad Surawi. Oke. Kami dari tim atau Bolo Reptil Madiun. Oh, yang disingkat Brem. Ya, yang disingkat Brem. Oke, boleh jelasin sedikit Pak, Brem itu kegiatannya apa aja sih? Untuk kegiatan Brem yang biasa kita ibaratnya jalankan atau misi-misi Brem itu ada satu, yaitu gathering. Gathering itu mulai pengenalan jenis reptil yang bisa sama Anda. Yang kedua, di situ ada edukasi sama. Jadi edukasi nanti cara pembelajaran untuk mereka yang belum tahu juga pembedaan. Dan ada rescue. Nah, dan ada lagi 4 itu breeding yang kita adakan untuk breeding di situ. Nah, untuk gathering sama edukasinya ini biasanya diberikan pada siapa saja, Pak? Untuk edukasi dan gathering, kalau gathering itu kita 2 minggu sekali di mungkin keramaian seperti alun-alun. Yang kemarin kami adakan ada di Sumberwangi. Nah, di situ kita langsung bertatap muka dengan masyarakat dan kita mengenalkan tentang binatang reptil, terutama yang lokal yang ada di sekitar kita. Untuk acara hunting atau itu, untuk pelestariannya juga ada di situ. Banyak, Pak. Biasanya reptil-reptil jenis apa nih, Pak, yang dibawa ketika gathering sama edukasi? Untuk acara gathering kita bawa yaitu semacam titipan kita pamer. Nah, contohnya mungkin sanca kembang. Ular, lebih ke ular. Ke ular, sanca kembang itu andai kata nanti juga ada di situ tiger. Yang mobnya juga sama sebetulnya dari gen sanca kembang. Ada mungkin di situ ada seperti yang lainnya, mungkin patola seperti itu kan gen kretik-kretik. Tapi tetap kita sasarkan untuk ke lokalnya. Jadi seperti ular lokal. Berarti biasanya itu ular-ularnya sudah dijinakkan dulu atau gimana? Kalau untuk jenis retik itu biasanya yang jinak itu hanya terbatas. Nah, jadi untuk acara edukasi atau pengenalan itu biasanya kita pakai yang kita tangkap dari alam atau mungkin dari rescuean. Jadi tidak ada jinaknya sebetulnya intinya itu. Cuma cara kita saja yang menghandle. Jadi sekalian memberikan cara bagaimana menjinakkan ular gitu, menangani ular. Kalau kita memberikan atau pengarahan itu bisa, tetapi untuk jinaknya si ular atau retik ini jenis reptil itu tergantung keuletan kita. Karena apa? Dalam kategori pemeliharaan itu proses waktu dan untuk penanganannya juga itu istimewa sekali. Kalau ular dari liar jarang kita handle, tidak akan bisa jinak. Intinya seperti itu. Biasanya waktunya berapa lama, Pak, untuk menjinakkan seekor ular? Untuk jenis reptil, umpamanya ini baby sanca kembang yang kita dapat mungkin dari rescuean. Biasanya yang mudah dijinakkan sanca kembang atau sanca batik. Itu sekitar mungkin kalau prosesnya baru kita tangkap, Mbak, itu 1 bulan belum mau makan. Cuma kita handle aja. Nah, nanti bulan kedua sudah habis shedding, kita tahap untuk membuka mulut, memberi makan. Setelah kita memberi makan, dia mau buka mulut, sehingga apa? Nanti dia tidak kurus, tidak akan mati. Kalau yang penting kita utamakan makan dulu. Setelah itu kita pegangi lagi. Tapi jarak dari makan itu ada 4 hari atau 5 hari. Setelah mungkin makanannya sudah berkurang di dalam perutnya. Kurang lebih 2 bulan ya, Pak? 3 bulan. 3 Selang bulan. 3 bulan kita baru bisa untuk ibaratnya handle aman gitu aja. Lama ya, Pak ya? Ya, terus lama. Biasanya kasih makan apa, Pak? Untuk jenis yang kecil, reptil yang kecil seperti sanca kembang baby itu biasanya satu untuk membuka mulut mencit atau tikus putih anak tikus. Itu juga ada yang mungkin kita langsung pakai burung pipit. Burung pipit. Nah, burung pipit kita tangkap malam. Tangkap sendiri. Nah, kita
mencari hunting, mencari burung untuk kasih makan peliharaan kita, titipan kita, seperti itu. Terus biasanya selain ular nih Pak, reptil apa aja yang biasanya digunakan sebagai bahan untuk edukasi sama gathering? Ya, siap. Untuk edukasi atau gathering itu biasanya seperti yang masuk di kategori reptil itu ada iguana. Iguana itu tangkapan sendiri juga atau peliharaan? Itu mungkin dari breedingan teman-teman, juga dari komunitas lain mungkin bisa kita tukar, kita jual beli di situ. Kalau yang tangkaran. Seperti mungkin ada biawak atau nyambi. Nah, itu juga ada lagi soa, mungkin itu jenis dari luar. Jenis luar tapi hampir semacam iguana. Semacam iguana. Nah, juga ada yang seperti tokek. Itu ada. Nah, seperti tokek tapi dikategorikan itu masuk dalam mob banyak di situ. Namanya gecko. Gecko yang warna-warni itu yang kecil. Itu kalau dijelaskan mobnya itu banyak sekali, Mbak. Karena warnanya macam-macam, mulai dari merah, kuning, putih. Jadi, itu banyak sih Pak, bagus sih sebenarnya. Cuman karena mungkin buat sebagian orang karena kulitnya kan kadang orang itu geli kadang melihatnya, sehingga mereka tuh takutnya, mungkin ketakutannya hanya di situ, ngomong sok risih lah kasarannya jijik gitu loh. Nah, mungkin dari Bram gimana solusinya buat orang-orang yang seperti itu? Kita tetap ada solusinya, Mbak. Kalau mungkin menghadapi dengan ketakutan hatinya atau mungkin dalam kategori miris, itu kita terapi. Dalam kategori mungkin dari segi reptil dulu. Kita kenalkan reptil, untuk memegang cara pegang kita kasih ekornya aja, kepalanya kita hadapkan ke kita, coba rasakan, bayangkan seandainya kata panjenengan tuh pegang ini rasanya bagaimana. Nah, setelah dalam kategori kita masukkan seperti itu, dirasakan, kita bayangkan kalau kita sudah pegang, ini pegang ini, anggap aja kalau mungkin di depan kita ada mungkin selang atau mungkin kita main HP, bayangkan seperti itu. Jangan kita pegang ular, tapi membayangkan itu, sehingga mereka akan muncul keberanian. Ternyata gini. Anyep toh Mbak, koy opo? Umpamanya kan seperti itu. Anyep Mas, ya ini seperti mungkin pegang air. Lah ini lama-kelamaan, tapi bukan 1, 2, 3 kali. Itu perlu proses. Prosesnya cukup lama berarti memang. Karena mengikis dia itu rasa takutnya, itu memang harus kita ibaratnya jangan terlalu arogan. Jadi pelan tapi pasti untuk mengarahkannya. Nah, apakah itu juga bisa berlaku ketika sama orang-orang yang punya trauma terhadap reptil? Kan banyak tuh Pak orang yang lihat aja tuh udah takut, udah lari ya kan Pak. Itu apakah sama treatmentnya? Bisa untuk ditreatmentkan seperti itu. Kadang kita mungkin bisa melihatkan dulu sekilas. Tapi jangan terlalu dipaksa, karena orang bertrauma itu ibaratnya kalau sampai dia langsung di depannya itu lebih sulit lagi untuk mengobatinya. Jadi seandainya kata untuk supaya dia itu berani itu sulit. Jadi kita cuma lihatkan saja, ini lebu ularnya, dia lari biarkan, jangan kita kejar. Kadang kan ada wis wedi di bawahan, akhirnya lari. Nah, jadi kita pelan aja, treatment kita pelan, nanti pasti dia akan mendekat kita. Kan kita mungkin dengan gaya selfie, dengan pakai ular ini loh, tak lilit nih loh. Jadi pakai rayuan gombal lah intinya seperti itu, supaya mereka tuh tertarik, ada minat untuk memegangnya, Mbak. Ya, karena kan kalau semakin dikejar itu orangnya semakin takut, lari semakin kan, takut, dan mobilisasi semakin besar. Jadi kemungkinan besar sama sekali tidak akan melihat. Nah, biasanya itu dari tim Bram berapa orang Pak yang melakukan edukasi sama terapi seperti itu ke masyarakat? Kita semua hampir belajar, Mbak. Di Bram itu tidak ada kata ahli atau mungkin pawang. Kita semua belajar bersama. Jadi saling memahami. Intinya yang memberikan fisioterapi seperti itu semua teman paham. Nah, jadi di komunitas kita Bram itu tidak ada pemilihan bagian-bagian, tidak ada. Kita semua sama, kita edukasi sama. Jadi kita paham. Andai kata setelah gate, kita mungkin gate-nya di alun-alun, kita pulang, kita kumpul di base camp. Di situ materi kita berikan. Ini ular apa, jenis apa, dan terangkan habitatnya di mana, bisanya apa, dan seperti itu. Jadi mereka akan tahu dengan sendirinya, sehingga nanti yang lainnya itu tidak ibaratnya salah satu mereka yang bisa. Paling enggak jadi semua bisa bisa menerangkan. Trap-trap seperti itu yang kita pelajarkan di komunitas kami. Kalau boleh tahu berapa sih Pak jumlah anggota Bram itu sendiri? Untuk sementara ini jumlah anggota Bram ada 27 sampai dengan 35 kalau aktif. Dan itu mayoritas laki-laki atau ada perempuannya juga? Ada perempuannya. Perempuannya banyak, Mbak. Dan anak-anak? Anak-anaknya ada. Dari mulai TK sampai kelas SMP ada SMA, semua? Ya ada di situ.
Dan memang kita tidak membedakan. Bukan ahli ya Pak, mungkin lebih berani sama reptil gitu. Dia berani dan mau belajar. Intinya seperti itu. Jangan hanya punya skill keberanian tetapi tidak mau belajar. Kalau gitu nanti kita akhir dibutakan. Karena apa? Ular, jenis-jenis ular, kalau kita tahu itu ular, kita kan tidak tahu itu berbisa apa enggak. Sehingga apa? Takutnya nanti ibaratnya nek wong Jawa ngarani adigang, adibung, adiguno lah, seperti itu. Jadi harus paham, harus tahu, harus mengenal, dan juga tahu karakter yang dipegang. Intinya seperti itu. Kalau boleh tahu Pak, Brem itu sendiri sudah berdirinya sejak kapan? Untuk Brem berdiri di awal mungkin tahun 2015 bulan 8. Udah lama ya Pak berarti? Mungkin kemarin itu ulang tahunnya yang ke-8. Dan ini nanti Agustus ini akan ulang tahun yang ke-9. Intinya seperti itu. Terus ada perayaan khusus nggak Pak buat ulang tahun besok? Perayaan itu yang kami kerjakan kemarin, yang kami lakukan itu ada sejenis ibaratnya lomba. Oh lombanya tentang apa ini Pak? Satu adalah lomba reptil, kip-kipan kita. Kedua, lomba untuk kasih makan reptil. Jadi reptil mana yang rakus dia akan menang. Oh gitu. Nah itu terbuka untuk umum atau hanya khusus anggota untuk aja? Anggota mungkin dari umum kalau ada bisa ikut. Gitu. Nah, jadi kita tidak membatasi meskipun itu orang luar, dia punya kip-kipan reptil, kita ikut, monggo. Kita malah senang, sharing bersama, kita belajar bersama. Tetapi suatu saat pasti akan tertarik ke reptil. Nah, mungkin dia di bidang, mungkin nanti akan adakan breeding apa, sehingga kita bisa kerjasama seperti itu. Nah, kalau lomba yang kasih makan siapa yang paling rakus, nah itu kan berarti prosesnya dilaparkan dulu ularnya atau gimana? Biasanya seperti itu. Kita laparkan 1 bulan, setelah itu nanti waktu pas mengasih makan itu dia waktunya makan. Ditanya intinya berarti seperti itu tidak menyiksa ya Pak? Tidak, karena apa? Itu dia itu kalau reptil Mbak, jenis reptil itu makannya itu ibaratnya tidak terlalu banyak. Enggak terlalu diutamakan. Nah, yang penting dia nyaman, dia akan tidur meskipun dia lapar. Tetapi dia keluar andai kata tidak dapat makan, dia kembali lagi di sarangnya ya diem. Jadi tidak harus malam ini kita dapat makan enggak. Lebih sabar. Makanya disitulah ujian kita itu. Kalau ular-ular yang biasanya banyak nih masuk ke rumah-rumah khususnya itu kan. Kan selain BPBD kan Brem juga menangani ya Pak? Betul. Kami siap untuk membantu 1/24 jam. Kami dari Bolo Reptil Madiun atau Brem juga kami bergabung di dalam mungkin kegiatan lingkungan atau kelurahan. Di situ kami juga masuk selaku ketua yang dibilang pokoknya ngabdi lah Mbak intinya. Ngabdi ning kelurahan, di situ ada yang namanya tangguh bencana. Jadi Destana Kelurahan Kanigoro juga ada di bawah kami sehingga kami wajib menolong. Yang rescue di sekitar mungkin kami bisa membantu. Mungkin kalau dari BPBD mungkin staf kurang bisa langsung. Kan mungkin di sini juga ada nomor kami di sini juga ibaratnya relawannya BPBD dan juga kami siap untuk membantu. Jadi seandainya tak ada panggilan, BPBD tidak siap, Brem siap untuk membantunya, siap untuk merescue ular. Berarti ini kan base campnya lebih ke Kanigorong ya Pak? Untuk base camp Brem ada Jalan Ki Ageng Selo, Gang Nusantara 1, RT 42, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Karto. Itu di tempatnya Bapak Muhammad Surawi, saya sendiri. Oh, di rumah Bapak sendiri. Pak RT Munro. Berarti itu menangani rescue di Kanigoro sendiri aja atau di kelurahan sekitarnya juga menangani? Untuk rescue Mbak, kami tidak membatasi. Tidak membatasi. Kami punya gambaran, siapapun yang membutuhkan kita 1/24 jam, jaraknya jauh ataupun dekat kami siap. Kemarin di dagangan di belakang pos Sengklit itu waktu pembagian kartu rescue di acara gathering itu ternyata rumahnya jauh, mau ndak mau saya harus terbang lah. Disinilah resiko kami karena kami setiap gathering membawa kartu nama rescue, kita berikan ke masyarakat supaya apa nanti kalau ada ular masuk itu bisa menghubungi kami dan juga insya Allah bisa membantu mengurangi dari BPBD setempat ataupun damkar. Karena apa? Kami juga masuk di tim-tim itu. Meskipun kami relawan, memang kami siap untuk pengabdian. Untuk kedepannya ya kita beramal lah intinya itu. Berarti full mengabdi untuk membantu masyarakat. Untuk intinya mengatasi ular yang masuk ke rumah gitu ya Pak? Iya siap. Kami siap membantu. Yang jelas ketakutan mereka kita bayar dengan ganti rugi jeripayah kita untuk membantu mereka itu menjadikan kebanggaan Pak. Jujur. Jadi saya merinding lah. Kalau kebahagiaan itu gimana? Tak terbayangkan.
seneng gitu ya Pak, rasanya bisa membantu orang. Kalau ada ular masuk kita tangkap, kita dapat. Wah, tenan Mbak. Itu tidak bisa diganti dengan nilai apa. Kebahagiaan tuh ada tersendiri intinya. Kalau tidak tertangkap ada ular, kalau saya bisa putar Mbak, indikasi saya putar kembali jam itu. Apalagi kalau sampai memakan korban ya Pak ya. Sampai ada korban kejadian gigitan ular. Makanya bagi teman-teman yang belum tahu, bolehlah sharing. Kita basecamp kita sudah kita buka, siapa saja masyarakat umum atau pemuda umum silahkan. Karena apa? Bahaya ular itu di wilayah Madiun selama ini juga musim-musim ini kerap masuk ke pemukiman. Terutama di wilayah Kanigoro dan sekitarnya itu karena kan masih banyak sawah gitu. Sawah, terutama ladang kosong. Nah, sehingga apa? Memancing habitat luar tuh masuk ke situ, ke wilayah sekitaran Kanigoro. Bukan di Kanigoro aja, Mbak. Kita masuk di Tawang kemarin juga rescue, di Jiwan juga rescue. Jadi kami lebih ibaratnya mengutamakan setiap ada. Di belakang 501 kemarin di perumahan itu ada juga penyisiran. Nah, penyisiran itu kami sisir malam. Bisa kita kerjakan malam, bisa siang. Tetapi hasil yang pasti itu adalah malam. Itu penyisiran membantu warga mengurangi ular masuk ke rumah. Nah, dan ada setelah. Berarti beraktivitasnya lebih banyak ke malam hari. Iya, di banyak malam. Karena apa? Yang siang itu kebanyakan tahu orang sudah lari sembunyi. Tapi kalau malam apalagi habis hujan itu nangkring di pohon. Dia melingkar, minum, kadang mencari ketenangan. Nah, setelah kami sisir mungkin dapat berapa, kita juga ada perilisan untuk perilisannya. Berarti bisa dibilang kalau ular itu sebenarnya ularnya itu takut sama orangnya, cuman kitanya kalau lihat ular juga takut gitu ya Pak. Ketakutan. Iya, maklum. Karena gini Pak, kalau ular jenis yang berbisa itu takut orang diem. Karena dia punya strong, punya bisa untuk melumpuhkan si orang ini. Tetapi kalau yang tidak berbisa itu pandangan awam, yang tidak berbisa ketahuan orang pasti lari. Karena apa? Mereka tidak punya senjata sama sekali. Jadi tahu orang lari aja. Gimana caranya membedakan ular ini berbisa tinggi, ini ularnya ini berbisa sedang sama tidak berbisa? Untuk pembedaannya Mbak, itu kita lihat mungkin dari segi sisik. Kalau sisik harus pegang. Tetapi kalau kepala itu bisa dibilang. Tetapi mayoritas yang ada di Jawa hanya itu yang berbisa tinggi. Yang satu yang masuk pemukiman warga bisa tinggi adalah insul atau ular hijau. Wong Jawa lek ngarani ulo gadung. Tapi yang ekor merah itu yang berbisa. Itu lumayan tinggi. Terus dua adalah kobra Jawa atau naja. Lah itu yang bertedung, bukan king. Kalau king di sekitar kita insya Allah tidak ada. Karena dia jauh dari pemukiman warga adanya. Nah, yang ketiga itu biasanya weling. Ular weling atau bungaros. Yang keempat ada welang. Welang itu biasanya juga mungkin tertentu aja masuknya. Tetapi yang ada di sekitaran wilayah Madiun sekitarnya itu ada. Dan yang di dalam hutan itu ada Rhodus tomang ataupun ular tanah. Nah, itu seperti deri ya. Itu deri itu yang di luar bilang deri itu. Rhodus tanah itu yang jenis-jenis bisa. Kalau yang tidak berbisa yang masuk ke pemukiman biasanya satu LS, ladang sapi atau tunoblire. Dua menjangan atau koros. Yang ketiga adalah jali atau ulo kayu nek wong biyen ngarani. Itu. Apalagi yang keempat itu soring itu adalah ular gendeng atau ular cicak. Itu kecil bentuknya. Biasanya nyelpit ning gone lemari, di buku seperti itu. Karena dia istimewanya makan cicak. Nah, kenapa sih Pak kok ular-ular itu bisa memasuki permukiman warga padahal kan dia sudah punya habitatnya sendiri gitu loh. Iya, satu biasanya terprovokasi oleh lingkungan kita. Mungkin di sekitar kita mungkin kemarin ada pohon atau tumpukan apa, kita bersihkan kadang. Kita tidak melihat pergerakan mereka itu masuk ke dalam rumah. Nah, sehingga dia nyaman di rumah itu, sembunyi sambil mencari kok banyak makanan di sini, tikus, akhirnya tinggallah di situ gitu. Ya. Karena apa? Untuk memancing itu biasanya memang kalau jenis jali itu mengejar mangsanya larinya ke rumah. Jadi sehingga dia masuk itu pun tidak disengaja. Seperti mungkin ular hijau ekor merah. Biasanya di bawah lampu itu ada mungkin rumput, dia akan nangkring di situ. Dia sebetulnya tidak mengganggu, tetapi kadangkala manusianya sendiri lewat tidak sadar, tidak melihat ke bawah sehingga kena gigit. Dia memang senangnya di bawah lampu untuk mencari makannya malam hari. Itu ular hijau habitatnya
malam hari dia biasanya keluar. Nah, kalau sampai nih Pak, tadi kan ada Bapak kan sempat cerita kalau ular hijau itu bisa menggigit. Iya. Nah, kalau sampai ada kejadian nih, mungkin teman-teman ada yang tergigit oleh ular. Nah, solusinya bagaimana? Untuk pertolongan pertama, satu, kalau kita tergigit oleh ular ekor merah atau ular hijau atau gadung luwuk, satu, jangan diikat langsung. Oh, malah nggak boleh, nggak Pak? Boleh. Kalau di film-film itu kan malah diikat. Nggak boleh. Kita pakai ibaratnya ada di situ, mungkin kita cari papan. Jadi seperti gip. Oh, nah, seperti itu. Jadi kita amankan area yang tergigit. Mungkin dengan apa yang dipakai bidai, kita bidai mungkin lengan, tapi satu, tidak boleh tegang. Oh, harus rileks. Nah, harus rileks mungkin. Karena apa? Masuknya lewat sel darah bisanya itu. Kalau kita semakin tegang, ini semakin kencang. Nah, ini kalau sudah mungkin dibidai, langsung ditenangkan seperti patah tulang wis. Oh, gitu. Nah, seperti patah tulang langsung ditangkul. Tidak boleh garak sama sekali. Bilang semungkin dari tetangga atau teman, bilang aja, Pak, saya digigit ular. Langsung ke rumah sakit. Jadi kami tidak menyarankan ke dukun, tukang cucup. Kami percaya itu ada. Filosofi Jawa memang itu betul. Percaya ada. Tetapi lebih baiknya langsung aja ke rumah sakit. Karena apa? Resiko gigitan ini kalau sampai salah penanganan itu bisa untuk diamputasi, kebusukan. Oh, sampai ekor merah. Berarti ya, Pak? Itu sampai busuk, salah penanganan bisa diamputasi. Nah, di situ. Makanya jangan terlalu tegang, santai, rileks sebisa mungkin. Tetap ke rumah sakit tolongan pertama. Karena apa? Biovalen ada di rumah sakit. Tetapi untuk yang lainnya itu tidak ada. Nah, jadi untuk ular-ular yang lain Pak kalau tergigit. Kalau sejenis jali itu kita lihat. Kadang pengaruhnya di kita sendiri, Mbak. Di badan kita, di badan mereka. Mungkin punya penyakit, mungkin kadang. Gigitan itu kalau jenis jali hanya bengkak, mungkin itu tinggal gigitan aja. Tapi tidak ada bisanya sama sekali. Tapi orang kadang ketakutan sehingga dia akan lari ke rumah sakit. Wah, aku digogot ulopo sing nyakot aku lah, seperti ini. Padahal itu ular jali, sebetulnya tidak ada bisanya. Tetapi bagi mereka yang mempunyai penyakit tertentu, itu bisa juga menimbulkan bengkak. Mungkin seperti apa ya, gula tinggi itu akhirnya kan bunyi ya, Pak, ya, langsung bengkak gitu. Iya, biasanya gitu kalau tajam. Tapi hanya kalau tek biasa ya aman lah. Saya kira yang jenis-jenis aman itu semacam itu. Tetapi tetap kita waspada. Tidak boleh ibaratnya orang dicakot ibaratnya bisa nih itu. Nah, kalau sampai bengkak tuh Pak, bengkak itu hilangnya biasanya berapa lama Pak? Biasanya 2 hari sudah. 2 hari sudah hilang. Dan dengan cara dikompres atau enggak, kita biarkan, kita bersihkan dan cuci pakai mungkin ada alkohol atau apa sejenis Revanol, itu kita bisa pakai itu. Oh, jadi hanya dibersihkan saja, nanti juga kita mungkin bisa antibiotik, minumnya obat itu aja untuk antisipasi yang tidak berbisa. Nah, di rumah sakit saat ini di Kota Madiun itu sudah ada anti bisanya untuk semua jenis ular atau hanya ular-ular tertentu saja? Yang ada di wilayah ini bukan di Madiun saja, tetapi mungkin di luar Madiun juga mungkin cuma hanya satu biovalen itu. Jadi intinya itu untuk menolong. Satu adalah mungkin seingat saya itu, karena kalau di bidang jenis obat saya jadi belum paham lah obat apa. Tapi yang jelas 3 pertolongan ini bisa itu untuk biasanya dilarikan ke rumah sakit mana Pak? Bisa. Satu, ekor merah, kobra itu bisa. Dan mungkin Rhodus tomang itu biasa bisa. Tetapi kalau untuk king kobra itu biasanya mungkin dari dokter yang lain mungkin ada yang tersendiri. Nah, biasanya jadi sabunnya itu apa? Dirujuknya ke rumah sakit mana? Sudono bisa. Atau Sogaten? Untuk ke Sogaten bisa, untuk ke Sedono bisa, untuk ke apa? Pokoknya rumah sakit lah, semua rumah sakit nanti kita bisa itu. Jadi mungkin buat teman-teman dokter kan bisa kerjasama dengan rumah sakit. Kalau kena ular bisa langsung ke rumah sakit. Ya, biasanya kalau dari teman komunitas ini bukan nyepelek nih, biasanya untuk awal gigitan itu mungkin belum berangkat ke rumah sakit tuh susu brem itu yang kita pakai 2 kaleng untuk ekor merah. Brem. Nah, itu ada tuh susu apa itu yang gambarnya. Itu bisa berpengaruh ya, Pak ya? Untuk stamina kita, imun kita. Peningkatan imun. Bisa air kelapa hijau itu bisa. Karena apa? Imun kita dijaga. Sebelum kita berangkat ke rumah sakit mungkin masih sempat kita beli aja enggak apa-apa. Supaya imun kita tahan dan bisa ini tidak berjalan ya rileks mungkin. Intinya itu. Jangan terlalu tegang. Terus ular-ular yang biasanya direscue sama teman-teman Brem itu biasanya disimpannya di
dibagi-bagikan atau ini siapa yang mau bawa gitu biasanya, atau gimana? Biasanya gini, kita rescue mungkin di tempat orang, mungkin di warga ada sejenis umpamanya naja. Kalau naja ada yang melihara, ada yang ngekip, kami persilahkan. Kalau enggak ada, kami simpan di base camp atau BC. Nah, mungkin kalau jenis baby retic ada yang mau ngekip, ya kita berikan kepada anggota yang mau ngekip, tapi betul-betul dikip, dipelihara. Tetapi kalau memang tidak, kita mungkin ada pelestariannya. Jadi kembali ke alam, dari alam kembali ke alam, karena di BREM kita, motivasi kita adalah kita masyarakat, intinya pacuan kita kembali lagi ke masyarakat. Jadi ilmu yang kita dapat semoga bermanfaat bagi masyarakat, intinya seperti itu. Kita ibaratnya betul-betul pure membantu. Di BREM tidak menarik, kita rescue di warga tidak bilang sekian Bu, minta honor sekian Bu, enggak ada kata itu. Jadi seikhlasnya. Nah, kalau dikasih ya monggo, kalau enggak ya kita tidak mengharap. Biasanya intinya. Sekali berangkat ke rescue berapa orang, Pak? Biasanya untuk dari tim rescue ada 3 atau 4 orang, intinya seperti itu. Peralatannya nih Pak, kalau nge-rescue, mungkin kalau di BPBD kan ada pakai hook sama grab stick nih. Yeah. Nah, kalau BREM sendiri biasanya manual atau pakai alat-alat seperti itu. Nah, kalau untuk rescue, di bidang rescue mungkin juga sama Mbak. BPBD punya mungkin alat grab stick, hook, mungkin kami juga ada. Tetapi dengan tetapinya ada. Kalau memang itu sudah terpojok, kami selaku reptiler tetap berani untuk ambil langkah. Intinya seperti itu. Jadi daripada buruan ini sudah di depan mata enggak bisa, ibaratnya kalau dijepit enggak bisa, di hook enggak bisa, ya terpaksa kita tangan kosong. Pakai tangan kosong. Nah, itu juga ada ibaratnya keahlian tersendiri, jangan tinggi main tangkap. Jadi kita melangkahnya seperti itu. Jadi standar SOP kita pakai, kalau itu memang betul-betul bisa diatasi dengan SOP-nya. Tetapi kalau tidak, apa boleh buat. Kita sudah terbojok. Andai kata kita perang, janganlah kita tinggalkan medan sebelum kita menang. Kan intinya seperti itu. Jadi makanya mau enggak mau bagaimana kita reptiler harus bisa menangkap ini buruan kita. Berarti nggak pakai bantuan itu karung atau apa gitu kan, biasanya kan kalau nggak bisa pakai hook atau grab stick kan pakai karung. Nah, bisa. Kalau itu mungkin peralatan yang ibaratnya yang ada di sekitar kita. Ya, tetapi kalau kita sudah terpojok Mbak, itu yang dimaksud kita sudah terpojok itu ular itu mungkin sulit pakai alat-alat itu. Sehingga apa? Kita harus pakai tangan kosong. Mungkin kecopet barangnya digeser gak iso lah seperti itu. Mungkin dengan tarikan tangan apa awake dhewe deluwosor mbatek lah seperti itu. Kalau mungkin di seperti biasa tempat-tempat mungkin mudah dijangkau itu alat saja bisa. Seperti mungkin warga punya sapu lidi, sapu apa? Kelut itu apa? Namanya jerami. Ya, itu bisa dipakai. Terus mungkin ada tongkat, bambu atau apa itu juga bisa dipakai untuk cara. Tapi yang penting ada alat itu kita tumpukan kepada kepalanya. Setelah itu kalau pegang jangan dari atas ke bawah, tetapi ke samping, belakang kepala, tengkorak kepala. Oh, harus dari belakang kepala. Karena menjaga apa? Kalau ular ini kita tahu bisa, itu satu, tidak akan memasukkan taringnya ke bawah. Dia mau menembus rangka belakang dengan taring untuk melukai si pemegang. Makanya diarahkan di kepala belakang pegangnya, samping. Tidak boleh dari atas pun bisa, tetapi kebanyakan dari samping pegangnya. Dari atas bawah bisa kita pegang, tetapi apa? Yang penting lepas dari taringnya. Nah, karena apa itu? Nah, itu yang menjadi pelajaran masyarakat. Kadang tidak tahu berbisa dipegang langsung kepalanya. Nah, akhirnya taring keluar, dia terkena, dikira digigit, padahal itu taring dimasukkan, dia berani melukai dirinya sendiri untuk memasukkan taring itu. Tetapi kalau yang tidak berbisa aman, kita pegang kepalanya. Tetapi saya minta bagi masyarakat awam jangan dilakukan seperti itu. Nah, biasanya kan selain kepala yang dipegang itu kan langsung pegang buntutnya Pak. Nah, itu benar atau salah Pak? Kalau treatment seperti itu kita orang dua monggo lah bisa. Tetapi saya sarankan juga kalau sendiri jangan. Karena apa? Ular itu sensitifnya di ekor sama leher belakang. Oh, justru di situ di ekornya ya Pak sensitifnya. Kalau ekor itu dipegang pasti dia akan melihat atau menyerang balik. Iya, betul. Nah, karena dia takut tahu bahwa ini kelemahan saya, nanti mungkin orang tarik itu langsung dikeplek nih, nah seperti dipukul apa-apa. Nah, kalau dipegang dari kepala takutnya dia ya seperti itu, dicekik apa ya seperti itu. Jadi yang paling aman itu sudah memanggil yang ahli lah yang ahli aja daripada nanti salah untuk penindakan, resiko yang kita tanggung. Kita toh tidak meminta ibaratnya imbalan. Yang jelas
dari panjenengan, dari masyarakat tidak memberi, tetapi Tuhan mungkin akan mengasihi dengan jalan lain. Amin. Intinya seperti itu. Nah, nih Pak, Bapak ini kan sudah paham betul nih ya seluk beluk ular. Nah, kalau boleh tahu nih, Bapak ini mulai kapan sih tertarik sama dunia reptil? Terus yang bikin yang bikin Bapak rasa bahwa reptil ini ternyata keren ya gitu. Itu saya masuk itu sebetulnya dari turun temurun, Mbak. Saya sendiri bukan Madiun, jujur. Saya bukan asli kelahiran mana, Pak? Madiun. Saya kelahiran Lamongan. Oh, Lamongan, ya, orang Lamongan. Okay. Gun banjir lah, desa banjir. Nah, di situ saya Lamongan, Simbah atau Pak Lik itu memang ibaratnya wong biyen yang ngarani pawange ula lah. Oh, pawang ular. Nah, pawang ular. Saya tertarik itu dari kecil. Pak Lik itu kalau pegang ular tuh cuma jarinya diutil-util gitu, tarik, digigit, ditarik. Kok gitu pegangnya? Lah, saya kan penasaran di situ, sehingga saya diajak. Ayo ikut kalau ingin lihat Pak Lik tangkap ular. Boleh. Dari kecil saya, mulai kelas 1 sudah belajar sama Pak Lik. Kita tidak kenal, tapi adalah garis turun itu. Tetapi kami juga tidak berani seperti itu karena mungkin orang tertentu lah. Jadi di lubang dimasukin jarinya, dibututi gini, tarik, setelah gigit ditarik, diambil ular. Tapi kami ya insya Allah janganlah. Nah, itu dari kecil. Untuk tertariknya di bidang itu, saya tertarik di bidang reptil itu dari jenis-jenisnya. Dan kalau kita pegang itu seakan-akan indah, nyaman, dan sensasinya tuh ada tantangan tersendiri dalam hati itu. Oh, rasanya gini, oh ya aku bisa menaklukkan ini. Jadi ada kebanggaan juga di situ. Ada sensasi di setiap memegang setiap jenis ular gitu ya. Iya, setiap kita pegang itu pasti ada. Umpamanya ini jenis ini, wah bangga, kapan Jason duwe lah. Jadi akhirnya punya rasa ingin. Meskipun itu dari breeding temen, kita mungkin bisa tukar. Oh gitu, jadi ada pertukaran. Ada pertukaran, ular, iya. Andai kata saya mungkin punya sanca kembang dari gen, umpamanya dari gen F0 yang keluar motifnya bagus, saya tukar dengan mungkin ada yang punya Balpiton BP itu, kita tambah yang tambah monggo seperti itu. Jadi sama-sama lah, kita mungkin punya Balpiton, mungkin punya itu ya. Kalau kita mungkin dapat dari alam itu lebih baik, kita bisa tukar sesama reptil itu. Nah, terus Bapak belajar bahasa Latin ular itu dari mana? Apakah dari googling, dari buku-buku, atau sharing sama teman? Untuk belajar ular, kami itu biasanya dengan mereka mungkin dari senior-senior ada, tetapi dari awal kita juga mungkin paham. Jadi ular ini bahasanya ini dari materi itu, dan juga kami juga punya buku panduan. Oh, ada buku panduannya, buku Pak? panduannya itu memang kami dapat juga, bukan kok dapat lah, kita beli satu paket itu, memang ya tidak perlu saya sebutkan, itu di Siu. Nah, jadi tetap kita menggunakan buku itu. Di situ ada jenis-jenis bisa, keterangannya, ular ini bertaring ini, bersisik ini juga ada, bisa untuk dipelajari teman-teman dari adik-adik yang masuk baru. Karena apa? Mungkin penemuan kita yang dari masyarakat, pengetahuan tanpa belajar, itu kan pengetahuan ibaratnya ilmu katon, ilmu wahyu, wayon. Turun-temurun. Nah, ilmu temurun. Jadi kita juga harus mengembangkan ke teknologi yang sekarang. Seperti ibaratnya kalau dibilang orang Jawa dibilang ular hijau ekor merah itu insul. Insul ke apa toh, Mas? Nah, mesti gitu. Padahal di situ gadung luwuk. Ular hijau ekor merah itu lebih paham. Setiap daerah itu punya penamaan ular masing-masing ya, Pak, tersendiri ya? Intinya seperti itu. Kok dibilang ular jali. Jali ke apa toh, Mas, yang digawe kae to? Panganan ndak. Jali itu bahasa Indonesianya, tetapi kalau Jawa nih ulo kayu, Bu. Ulo kayu lho, Bu. Kayu ki sing ngadeg kae lah, kadang itulah. Oh, berarti rescue sekaligus memberikan edukasi ke masyarakat ya, Pak. Kita berikan. Kalau kita tangkap LS, Bu, Mas ini jenis apa? Ya, kalau nggak tanya pun kita wajib memberitahu. Bu, ini jenis ular LS. Ini tidak berbisa. Menu makannya tikus, hobinya dia, senangannya, dan pokoknya istimewa makanan tikus itu. Itu istimewanya dia. Sehingga apa? Dia lari masuk ke pemukiman warga untuk mencari tikus tersebut. Nah, di situ dia makan, setelah itu mungkin kenyang, jadi mau keluar gimana lagi kalau perut kenyang? Kadang tidur di atas. Jadi kami berikan makan seperti itu. Ini tidak berbahaya bagi kita, tetapi bagi orang takut tetap mau nggak mau ya tetap ketakutan lari dianggap bahaya. Intinya seperti itu. Nah, terus anak-anaknya Bapak sendiri diajarkan juga tentang ular atau mereka dibiarkan mau belajar terserah, enggak juga terserah? Untuk anak kami memang dari skill orang tuanya kan sudah dibilang gini ya. Jadi mau nggak mau sudah tertarik. Apalagi yang SD, wah itu sulit. Kemarin aja
Pak, ulo sing gak bahaya ndi? Aku ben saya kendel tak goleki. Nah, saya kasih tahu itu menjangan itu yang gak bahaya. Pegang langsung digigitkan di tangan. Waduh. Lah ben apa, Nduk? Katanya ini untuk uji nyali. Jadi nanti saya rescue digigit enggak kaget. Wow. Kalau ini tahu ini nama menjangan. Pak ulo sing liyane neh LS. Pegang, gigit lagi. Loh, kok mau cokotnya? Iya, Pak. Satu-satu yang mbak berbisa. Bar itu terakhir ulo kayu. Coba kotnya ngantek dunyer-dunyer yo getien, Mbak. Inilah. Nah, di sini Kak ternyata Mbak wong tuwek lah. Di darai Pak mengalir dengan sendirinya. Tidak harus saya mengarahkan, tetapi ternyata sudah ada. Seperti kakaknya juga seperti itu. Pak ulo apa iki? Nah, seperti ini. Jadi mereka tuh ibaratnya satu keluarga kalau dibilang pecinta seman enggak. Sebetulnya tertarik. Dulu istri saya juga takut, Mbak. Tahu ular, saya bawa ular pulang tuh takut lowari. Bu, gak usah wedi. Ular enek sing nyekel, aman. Wis padha ae awake dhewe. Jadi ular tuh kalau dimanja, dikasih sayang, Mbak. Itu tahu, Mbak. Saya punya teman. Ini punya teman kip-kipan dari kecil sampai sekarang. Itu hilang dari rumah 2 bulan. Kembali lagi pulang kok, Mbak. Ular itu di depan lingkar. Jadi itu namanya sastro. Sama aja ya Pak ya, sama. Kayak hewan-hewan yang lain. Sebetulnya kalau kita kasih sayang pada mereka, kita pegang setiap hari, dia lebih tahu, lebih condong. Makanya saya bilang, pegang semua barang tanpa ada kasih sayang, itu ya nuwun sewu. Kayak HP lho Mbak, nek ora sayang, ora iman yo rusak kan. Iya, betul. betul. Makanya juga dia bisa membalas kasih sayang kita. Ternyata tidak akan menggigit ke kita. Dia nyuak lilit, jalan gitu. Nah, itulah. Tapi dengan kelembutan, dan disitulah ujian kita belajar menjadi ibaratnya hidup ini untuk apa dan manusia itu berguna apa. Ini kita saling menyayangi, kita saling mencintai, ibaratnya ya inilah wujud kasih sayang kita. Tidak dari binatang atau reptil atau hewan apa saja, semua tetap wajib kita sayangi, bukan hanya manusia saja sesama. Berarti intinya adalah kalau ada ular itu kita tuh nggak boleh terlalu takut gitu ya, Pak ya? Karena kan ular itu juga sama dengan hewan-hewan yang lain. Ya. Mereka juga butuh kasih sayang, butuh makan, butuh perhatian. Gitu. Karena Tuhan menciptakan tuh semua itu bergandengan, berdampingan, Mbak. Ada siang ya ada malam, ada ular ada yang dimakan, ada yang dimakan juga ada yang. Jadi sinergi alam itu sebetulnya. Jadi tikus yang di ladang itu makannya ular, ular bisa menjadi makanan burung hantu ataupun mungkin elang biasanya. Ya, simbiosis mutualisme ya, seperti itu. Kita saling ibaratnya saling mengisi lah. Antara manusia juga perlu makan apa sehingga apa kita juga harus tanam kan seperti itu intinya. Pokoknya sinergi lah. Jadi saling mengisi. Nah, terus Pak, sejarahnya Brem ini sendiri gimana Pak? Bapak prosesnya bikin komunitas ini? Itu dari teman Mbak sebetulnya. Itu teman kami ada yang bernama Om Wawan atau mungkin dikenal dengan Rocky Irawan. Itu dulu memang sebelum Brem berdiri itu ada komunitas kalau tidak salah namanya Korem kalau tidak salah di Madiun itu. Apa itu Pak Korem? Komunitas itu, reptil Madiun. Oke. Itu hampir ada. Sama ya. Nah, itu lama kelamaan kan sejalan waktu tiarap. Oke. Sehingga muncul ide-ide dari teman senior-senior itu membuat lagi. Muncullah ide menghidupkan komunitas yang di Madiun lah pokoknya. Dengan apa? Kita punya satu makanan yang betul-betul menjadi ibaratnya oleh-oleh yang tidak ibaratnya semua orang tahu lah. Tidak hanya di Madiun saja. Dari luar Madiun pun tahu. Apa? Brem. Itu juga nama oleh-oleh Madiun. Iya betul. Nah, sehingga apa kita gagas kita oleh-olehi Brem itu ada apa? Brem singkatan apa? Tapi tahunya kan orang Brem panganan ke malah. Jadi akan mudah dikenali mereka. Kita beli jelaskan. Iya memang ada jenis oleh-oleh Madiun yang namanya Brem. Tetapi lain dengan ini. Kalau kita bawa ular berarti Brem itu bolo reptil Madiun. Jadi komunitas Bu. Ya, di lain oleh-oleh itu memang kita ambil itu karena supaya apa? Masyarakat cepat paham, cepat tahu. Jadi untuk perjuangan Brem itu muncul ide sehingga apa? Dibentuklah Brem itu. Tahun 2015 muncul ide-ide sehingga bulan 8 tanggal 8 itu resmi Brem didirikan oleh Rocky Irawan. Dia selaku penasehat. Jadi masuklah ketua yang dulu itu mungkin siapa ya saya lupa. Karena saya cuma baru mengikuti, kita pantau. Sehingga apa? Di musim berjalan seiring waktu,
muncullah COVID-19. Iya, COVID. Itu sempat tiarap berapa 3 tahun itu belum tidak muncul. Tiarap, saya berani melangkah mendekat satu di tingkat kelurahan. Kita event di situ, kita get di situ, terus kita bawa masuk. Apalagi saya selaku ketua Distana Kelurahan Kanigoro, saya bawa di event waktu acaranya kelurahan, yaitu lomba mungkin 10 program pokok PKK dan kelurahan berhasil. Itu ternyata ya alhamdulillah tingkat provinsi ya Pak? Tingkat provinsi bisa masuk. Ya itu di situ sehingga masyarakat tahu muncul. Brem ternyata ini ada rezeki, ada ini, ada inilah. Disitulah terus kita berjalan merangkak sehingga kita memberanikan diri. Terus ada peluang untuk ke red car, kita masuk untuk apa? Sebetulnya kami itu kalau masuk di keramaian takutnya diusir, Mbak. Iya, soalnya membawa keributan nanti ular intinya. Iya, makanya saya kok aku wis mlebu ning gone BPBD. Wis aku dadi relawane BPBD ning kene ditugas nih selaku Distana Kelurahan Kanigoro. Lah saiki aku mlebu ning red car. Lah red car gandengane karo Satpol PP penertiban. Sehingga muncullah itulah. Sehingga saya masuk di situ, gagasan kita bisa get di mana tempat. Karena ini pengalaman untuk diwajib digedok tularkan ke masyarakat, diberitahukan, diamalkan. Karena apa? Nanti kalau sampai masyarakat buta, tidak tahu sama sekali tentang reptil, terjadilah banyak gigitan. Pasca gigitan itu di mana-mana. Karena apa? Mereka tidak paham ular, main tangkap, main pukul, main seperti itu. Biasanya banyak kan kejadian-kejadian beli materi seperti itu dengan cara mungkin gathering itu lebih abdol, lebih pas intinya. Dan respon masyarakat gimana Pak? Untuk respon masyarakat bagus ya penerimaannya, karena dia berterima kasih betul kepada BREM setiap kita dipanggil rescue. Ya itu kunci kita. Satu adalah tepat, tanggap, sigap. Jadi secepat mungkin orang itu baru panggil, jarak meskipun terminal jauh kita langsung, meskipun kita dengan acara apa kita tinggal untuk break sementara langsung OTW ke sana. Entah itu bawa peralatan, sehingga kadang tidak bawa peralatan, kita mengandalkan peralatan dari sekitar situ. Mungkin cari ranting setelah tahu di sana itu lari bisa, wah ranting lah seperti ini. Jadi apapun kalau kita sudah terpojok itu akan bisa jadi alat kita. Mungkin kalau retik yang besar ukuran 3 meter 4 meter kita berdua kita pakai karung. Nah, karena apa? Posisi mungkin di pekerjaan ada, kita kan tidak standby bawa alat. Kita kerja di mana kita kerja, kalau ada pasti HP saya itu 1/24 jam siap untuk mengontrol rescue dan teman-teman siap untuk membantu. Itu intinya. Nah, sejauh ini Pak, sudah ada penghargaan apa yang pernah didapat oleh BREM? Untuk penghargaan sudah ada kemarin itu dari bekerja sama dengan Moderato. Nah, ada di acara Sensity. Itu ada juga, ada penghargaan dari tingkat kota, mungkin Bapak Wali itu ada tentang edukasi BREM dari masyarakat dan kembali ke masyarakat. Juga planning ini kami ajukan proposal ke tingkat itu baru yang kemarin kita masuki di SMA. Semoga aja nanti mungkin kita berjalan seiring waktu bisa. Kemarin ada di Sensity. Itu juga acaranya mungkin acara apa itu ya? Kalau tidak salah Yamaha Bapak itu juga ada penghargaan, kita kerjasama dengan mungkin Yamaha yang di Madiun ini itu ada. Nah untuk kedepannya tuh Pak mau ada event apa lagi nih untuk BREM? Untuk BREM sebetulnya kita hanya tinggal kenaan kok Mbak, tinggal susun aja gagasannya. Yang penting kita galangkan aja. Kalau masalah event itu kalau ada yang mengajak mungkin dari BPBD ingin kok BREM tampil, monggo kita siap untuk membantu. Tetapi kalau kita hanya ibaratnya seperti itu, paling enggak kan ada sarana pendukung lainnya. Kalau kita adakan event-event lain, itu lebih baik kita gabung aja lah. Kita gabung ikut meramaikan, seperti mungkin di Rawawening ini ada acara apa, bisa kami dipanggil untuk mengisi, umpamanya saling mengisi lah. Monggo, kita siap membantu. Kalau kita get event kita biasanya tiap 2 minggu sekali ya gathering itu. Gathering di mana pindah-pindah ajang lah. Oh pindah-pindah ya Pak. Berarti nggak ada jadwal khususnya. Oh minggu ini di sini, minggu ini di sini nggak ada. Nanti mungkin 2 minggu di sini. Setelah orang itu paham, kita pindah di alun-alun. Alun-alun paham, rencana masuk ke tingkat lapak-lapak. Oh ke lapak malah. Karena apa? Di lapak adalah orang atau warga masyarakat awam terdekat itu, sehingga mungkin dekat dengan pemukiman warga, kontak langsung. Dari lapak itu bisa digali, diambil pengalaman yang kita bawa dan kita terangkan di situ manfaatnya untuk lingkungan tersebut.
Intinya lapak-lapak tersebut. Lapak-lapak berarti inovasinya ke depan ini nanti mau ngadain gathering di lapak-lapak yang ada di Kota Madiun. Nah, intinya seperti itu supaya bisa dikenal dari masyarakat bawah, bukan hanya di perkotaan. Dan itu biasanya nanti membawa beberapa jenis ular ya Pak ya? Iya, biasanya kalau gathering terutama Mbak, tetap kita bawa yang lokal intinya. Satu, ular hijau daun atau pucuk, ular hijau ekor merah, ada di situ mungkin lareangon, ada ular weling, ada kobra, ada ular yang lokal kita bawa, kita kasih ada botol, mungkin botol. Oh, botol, dimasukkan ke botol gitu. Kita masukkan botol, dimasukkan di botol, kita kasih lubang kecil-kecil supaya biar bisa napas. Itu kita terangkan. Ini jenis ular sanca kembang. Habitatnya biasanya di hutan, di pemukiman warga di sekitar kita, ada mungkin di wilayah timur, umpamanya ada pohon bambu di area situ, apalagi mungkin ada tanah kosong, biasa sembunyi di situ. Untuk berkembang biaknya dia bertelur. Jenis bisanya 0 bisa, tetapi dia punya gigitan untuk merobek atau membuat sayatan. Nah, itu jenis-jenis, dan biasanya menu makannya adalah satu ayam. Wow. Ayam. Karena apa? Dia biasa turun ke bawah itu mencari makan di peternak, ternak ayam kampung. Oh, berarti itu. Kalau ada peternakan ayam itu biasanya ular-ular, tetap ada ular di belakang karena dia suka sekali unggas ayam. Itu jenis menu makannya ya. Mungkin kalau ada tikus got atau tikus wiro itu orang Jawa yang bilang, besar itu juga menu makannya dia. Makanya kalau ada ular sebetulnya juga membantu manusia. Iya, sebenarnya juga membantu mengurangi populasi tikus. Tikus semakin merajalela. Kalau tikus got itu kadang orang sendiri juga gila kok Mbak, jijik soalnya kan. Kalau kita dikurangi dari ular itu mungkin kan ya wis pokoknya gopak gandengan tangan ngene lho Mbak Jani, kita kerjasama sebetulnya. Tetapi manusianya kadang sendiri yang ditakutkan karena apa, melihat reptil itu besar-besar. Memang bahayanya kalau sampai dengan besar itu manusia juga bisa termakan atau terlilit mati. Karena itu juga Pak, untuk membunuh adalah lilitannya. Nah, Bapak kan juga menyimpan tuh, memelihara banyak ular. Nah, kalau ularnya sudah semakin besar itu biasanya diletakkan di mana? Tetap dibiarkan di rumah gitu atau ada tempat khususnya? Untuk yang kita keep jenis mungkin dari Sunfire, saya punya Sunfire, Tiger, semakin besar ya tetap kita tawar di rumah. Karena apa? Kemungkinan besar kan aman. Nggak ada ketakutan. Nggak ada sama sekali ketakutan. Yang penting rutin kita kasih makan, rutin kita handle, aman. Yang jelas handle itu jangan sampai kita pegang, itu jangan sampai lupa. Meskipun 1 hari sekali wajib kita keluarkan, kita pegangi. Karena apa? Kasih sayang kita di situ. Mereka sebesar apapun tidak akan mau menggigit kalau dengan satu tidak lapar. Dengan kasih sayang itu. Kalau ular itu dibiarkan lapar, awake dhewe lah Mbak. Luwe sengampleng kancane lah, seperti itu aja. Iya betul sih Pak. Ya. Nah, mungkin nih buat teman-teman ini ada yang pengen mau coba-nyoba nih melihara ular. Nah, kira-kira itu dia harus membutuhkan budget berapa Pak? Biasanya range aja. Untuk dari teman-teman kami dari komunitas Brem Bolo Reptil Madiun itu tidak ada budget sama sekali. Enggak. Pure Mbak, ikhlas lahir batin. Panjenengan badhe ngopeni cara treatment piye Mas nek ngopeni ampre Pak Rawi ben iso apik, ben iso. Tinggal belajar. Tinggal mengundang. Pak, saya diarai nek ngekeki mangan piye. Pak, aku diajari nek ngekeki ngombe piye. Itu gratis, tidak dipungut biaya. Panjenengan ingin lebih baiknya masuk di komunitas kami umpamanya. Itu gratis. Cuma mungkin kalau baju kami terbatas, jadi harus beli sendiri. Intinya seperti itu. Kalau masuk di komunitas gratis tidak ada Mbak sama sekali bayar apapun ya Pak ya. Ya. Itu cuma ya. Yang penting niat. Nah, niat panjenengan pengen gabung monggo, kita sinau bareng lah, disitulah intinya. Jadi di situ kita belajar mulai dari awal. Kita kenal bidang reptil, memahaminya, dan cara untuk memberi makannya, cara memberi minumnya, sehingga untuk perawatannya setiap hari dan mengenali karakternya. Nah, pelajaran itu kita dapat ada di Brem itu. Silahkan kita monggo dari teman-teman dari luar ataupun mas-masnya yang ingin bergabung silahkan kami. Tapi dengan catatan kalau ingin bergabung dengan Brem itu ada ketentuannya, syaratnya. Ketentuannya apa itu? Syarat satu adalah untuk ikut get. Oh, ya harus ikut gathering. 1-2 kali hadir di gathering itu sudah masuk anggota kami. Oh, siap. Gitu. Nah, gampang ya Pak ya. Berarti harus ikut gathering
Ya, setelah 2 minggu sekali itu. Setelah 3 ini berturut-turut ikut gathering, nanti perkenalan. Motivasinya dia masuk ke BREM itu apa dan kip-kipannya punya atau belum, jujur alamat dan nama harus disebutkan. Jadi di situ langsung masuk ke BREM. Masalah kip-kipan mungkin nanti bisa dari temen ngasih, ini hadiah kamu ikut masuk BREM. Biasanya untuk pemula kita beri semacam ular pelangi atau dumung klisi. Pelangi itu ularnya memang tidak berbisa, itu paling bagi pemula paling ibaratnya aman, paling aman. Di handle ya wis ra nyakot, ya nggo untal-untal, arep diuntal-untal ya diem ularnya. Itu jadi, untuk tahapan awal. Setiap anggota BREM itu harus punya hewan ular. Sebetulnya harus, tidak harus sebetulnya. Kalau memang toh itu beli, itu monggo. Kalau enggak bisa pakai yang ada di basecamp. Di basecamp kan ada di situ display. Jadi ada tera berapa itu kontainer yang berisi display, itu bisa dipakai untuk acara gate di bawah. Arti yang penting kita rawat bersama dan kita berusaha mungkin hunting mencarikan pakan itu bersama. Jadi ada planning atau daftarnya anak-anak itu nanti gate-nya di hari Selasa ini mencarikan makan, itu kami susun seperti itu. Suaranya kurang. Oke. Nah, Pak, dari tadi kan kita juga sempat membahas tentang Destana. Ya. Nah, kontribusinya BREM nih sepanjang ada kegiatan Destana di Kanigoro itu apa, Pak? Mungkin bisa dijelaskan sedikit? Untuk kontribusi dari BREM ke Destana itu banyak, Mbak, sebetulnya bukan sedikit. Boleh. Ya. Disebutkan semua juga boleh, Pak. Untuk di bidang rescue, BREM juga membantu. Di bidang mungkin kebersihan, BREM juga bisa membantu. Karena apa? Seperti Om Wawan sendiri juga anggota dari Destana Kelurahan Kanigoro. Jadi di BREM itu kami juga mengutamakan untuk kemanusiaannya, kemasyarakatannya, bukan hanya di bidang reptil saja. Jadi mungkin kalau ada orang yang menyuruh kita kerja bakti, kita siap untuk membantu untuk pembersihan selokan atau apa, itu siap. BREM siap membantu menurunkan anggotanya. Dan untuk atribusi masuknya ke Destana itu ya seperti kegiatan apa saja yang diadakan kelurahan, insya Allah BREM Destana siap membantu. Intinya seperti itu. Jadi diberitahu Pak Rawi, kan ketuanya berhubung saya. Pak Rawi ini bisa kirim ya. Saya ngambilnya dari anak-anak BREM. Karena apa? Destana Kelurahan Kanigoro itu memang ya ada, tetapi ya kemungkinan besar ya kadang ya kesibukan orang, Mbak. Kali maklum. Tapi yang mungkin yang nggak sibuk ya mungkin orang-orang itu kita panggil. Itu tujuannya ya pokoknya membantu lah apa aja yang berarti intinya nih multi talent ya Pak ya BREM ini. Jadi gitu. mau minta tolong untuk rescue reptil bisa minta tolong bantu kebersihan bisa gitu ya. Mungkin dari kalau ya kita kan juga tadi saya sebutkan di Red Car kemarin kejadian kebakaran saya yang memberi informasi, tapi posisi saya di luar kota. Nah seperti ini fungsi kita itu bukan hanya ular. Iya betul. Memang kita pengabdian, Mbak. Intinya yes opo ae selama kita bisa. Kita mungkin dalam kategori mampu ya kita jalani. Kalau kita mungkin tidak mampu ya kita bilang aja tidak mampu. Lebih baik kita jujur daripada kita bohong menyimpan kedustaan. Nanti dosanya yang ditakutkan. Itu wah, nice quotes, Pak. Nah, quotes pagi ini ya. Iya. Itu loh. Nah, karena apa? Ya ini loh, Mbak, kita kembali. Kita masyarakat kecil. Terus kita ibaratnya bisa hanya membantu sekedar ucapan, membantu tenaga. Karena apa? Kita masyarakat kecil. Uang pun kita cari ibaratnya ya swastawan itu loh, Mbak. Jadi grok-grok asem enak ya syukur lah. Ya seperti ini tadi yo. Maaf, Mbak, kan saya izin. Nanti saya cancel aja, nanti ini ada kemanusiaan dan kami juga di situ tim anggota di dalam pemakaman juru makam. Di situ saya di tim pemakaman Selo itu yaitu seksi pembangunan, seksi pembangunan masuk dan merangkap menjadi tukang gali. Nah, mau ndak mau tadi ada itu, makanya ya saya mohon maaf sehingga apa acara ketunda. Jadi gali karena itu juga intinya tujuan hidup lah. Tujuan kami memang untuk masyarakat. Jadi jangan kita sia-siakan, kalau itu mampu kita bisa. Intinya seperti itu. Nah, untuk basecampnya kan basecampnya Destana sama BREM apakah sama atau? Untuk basecamp Destana itu ada di makam Selo Kanigoro. Oh, di makam Selo. Iya. Itu basecamp Destananya. Yang basecamp BREM itu ada di tempat saya, Pak RT 42. Jadi Gang Nusantara 1.
kegiatan Destana Kanigoro sejauh ini apa yang sudah pernah dilakukan? Itu kan baru berdiri tahun kemarin ya Pak ya? Iya, betul. Ya, sudah selama kurang lebih 1 tahun lah. Untuk kegiatan Destana kita juga mungkin bisa untuk acara di lapangan. Acara lapangan. Ya, kegiatan apa saja yang kita kerjakan yaitu dari Destana. Kemarin ada untuk studi banding Destana, ikut ke Jogja studi banding. Karena Destana juga ambil bagian dalam kategori lomba, Mbak. Oh gitu. Kan kemarin ya kan lomba yang provinsi itu kan. Dari mulai lomba kegiatan tingkat kelurahan itu hampir mengisi karena di situ ada mungkin di bidang masyarakat Mbak Esther. Oh iya. Itu. Jadi dia hitungannya menarik terus, Destana harus tampil di sana. Sehingga kami ada studi banding, mulai mungkin pengenalan dari penanaman pohon sampai dengan jadi buah itu ada di Jogja kemarin 2 hari. Terus ada lagi yang kemarin ada pembinaan di Mangunarjo, Destana Kelurahan Kanigoro menghadirkan 3 orang. Di sana juga ada pembinaan sehingga kami dapat pengalaman di mana ada kejadian bencana alam atau meskipun banjir, kebakaran atau apa bencana-bencana lain, kami siap untuk membantu bagi warga Kelurahan Kanigoro karena itu di Destananya Kanigoro. Tetapi kalau kami dari BREM yang kita pakai, kita meluas. Sepanjang masih bisa menjangkau kita jangkau. Berarti tergantung payung mana yang Bapak gunakan ya. Kita juga harus bisa membedakan. Seperti Mbak, kalau di Destana Kelurahan Kanigoro, kita itu ibaratnya apa yang ada di Kelurahan Kanigoro. Intinya seperti itu. Melangkahnya mungkin di tingkat kota kita mungkin ada pembinaan, arahan gitu. Nah, kalau di BREM komunitas kita bebas. Dalam kategori bukan bebas tidak berarah, tetapi betul-betul bebas kita terarahkan. Karena apa? Satu, kebebasan itu kita diberikan untuk satu penerangan, pemberitahuan, wawasan ke masyarakat. Itu di Bolo Reptilnya. Dan diamanahkan selaku Pak RT. Lah Pak RT harus tanggung jawab profesional, harus bisa ibaratnya corot dadi timbangan kuwi iki timbangane wong sak lingkungan. Itu yang paling bawah. Sedangkan itu kan semua itu hampir ibarat tak lakoni dengan ikhlas. Saya sendiri ikhlas lahir batin, bisa seperti itu. Di Redcar kita ibaratnya menolong. Silakan kamu dipanggil di mana-mana, siapkan selama itu masih dalam kategori kota. Lah inilah. Jadi pembedaan itu ada. Jadi kami juga paham intinya seperti itu. Terus kalau untuk anggota Destana sendiri Pak, itu apakah semua anggota bermasuk ke Destana itu atau campuran dari berbagai latar belakang? Untuk anggota Destana itu tidak dari BREM, tidak dari mana saja, tetapi semua anggota yang saya kenal di situ, anggota kami, satu dari Pop Limas, jadi pasukan Limas itu ada. Dari tingkat kelurahan pembinanya juga ada. Terus dari masyarakat awam juga ada. Terus dari komunitas juga ada. Mungkin cat lover komunitasnya kucing itu ada. Jadi ibaratnya kita bergandengan tangan lah. Bukan orang-orang yang dipilih aja enggak. Kita bisa. Karena apa? Keinginan saya juga mau menyebarkan atau menggetok tular ilmu, Mbak. Jadi ulo iso gandeng ning kucing, iso gandeng ning gone luwak umpamanya. Jadi iso tukar pengalaman. Intinya seperti itu. Jadi tidak monoton. Kita punya pengalaman dan kita juga tahu pengetahuan. Jadi kita dapat pengetahuan dari cat lover ngopeni kucing yang ini, dari liwesang seperti ini, dari limas seperti ini. Sehingga apa? Ya itulah mendapatkan ilmu betul-betul gratis, awak dhewe gak sekolah gak bayar, ning pengalaman itu kita banyak belajarnya sharing gitu ya. Intinya seperti itu. Learning by doing. Anggota kita dari Destana itu ya terus terang itu tergelompok dari semua masyarakat bisa lapisan. Dan itu proses perekrutannya bagaimana Pak? Ataukah asal memilih saja dari kelurahan atau mengajukan diri? Untuk itu dulu memang ada persyaratan atau prosedur dari tingkat kelurahan. Ada. Itu ya memberikan undangan. Sebelum undangan diturunkan itu sempat berkoordinasi dengan mungkin dengan ketua Limas, terus dengan ketua Karang Taruna tingkat kelurahan. Nah, di situ koordinasi siapa yang wajib umpamanya kalau di Destana kan itu desa tangguh bencana. Iya, betul. Jadi paling enggak skill mereka ada, pandangan kami, gagasan kami seperti itu. Kalau toh hanya dia kuat sehat tapi skill tidak ada sama sekali ya nuwun sewu. Kita tampil di lapangan, Mbak. Kalau kita hadapkan banjir ora song langin, delep awake dhewe ras do nulungi
korban nulungi koncone dhewe lah, seperti itu. Paling ndak seendak-endaknya di Destana itu kalau mungkin gempa bumi iso bantu ning bangunan, kowe iso nukang apa iso nguli lah, seperti itu. Berarti skillnya harus ada ya Pak, soft skillnya. Nah soft skill yang biasanya diharapkan nih dari ketua Destananya sendiri atau dari kelurahan? Dari masing-masing skill bisa masuk. Semua skill. Saya harapkan seperti itu. Karena apa? Kita saling mengisi. Oke. Yang tukang mau nih kudu iso belajari sing kuli iso belajari sing sinau iki lah. Jadi monggo kita belajar juga situ. Karena apa? Kita dibutuhkan nanti ditampilkan itu bukan hanya kepandaian untuk omong loh ya, tetapi betul-betul kalau ada bencana kita yang dipakai tenaga pikiran kita betul-betul harus kompak, real. Dihadapkan di depan. Ini ada gempa bumi. Apa pertolongan kita? Terutama ya carikan korban dulu. Korbannya di mana? Kalau memang tidak ada, kita amankan benda-benda sekitarnya. Nah, setelah itu bagaimana pengamanannya? Ya kita kerja keras. Ayo. Ya seperti itu, kita kompak gotong royong. Yang penting kita selamat, terutama kunci kita adalah keselamatan kita sendiri dulu, setelah itu barulah kita penyelamatan. Berarti sejak dikukuhkannya Destana itu sudah berapa Pak jumlah anggotanya? Untuk anggota Destana Kelurahan itu keseluruhan plus yang ada di tingkat kelurahan itu ada 23. 23. Terbagi menjadi berapa bidang Pak? Di situ ya kalau di bidang semua hampir bisa Pak. Cuma satu bisa. Ya, satu bidang dalam kategori Destana itu naungannya Desa Tangguh Bencana, jadi meliputi apa saja, arahan dari tingkat kelurahan, binaan dari kelurahan, di bidang skill apa bisa masuk. Intinya seperti itu. Dan kita digunakan di masyarakat apa saja diperbantukan, andai kata ada itu bisa. Intinya seperti itu. Tidak harus dengan skill-skill kita, tetapi dengan keahlian mereka itu sudah bisa ditampilkan, dikembalikan ke masyarakat. Nah, beberapa hari ini kan hujannya di Madiun itu kan tinggi ya Pak, curah hujan tinggi. Betul. Kegiatan antisipasi apa sih Pak dari Destana Kadigoro ini untuk mengantisipasi? Untuk antisipasi untuk kebanjiran, kami juga kemarin adakan pos pantau. Oh, ada pos pantaunya di mana itu Pak posnya? Pos pantaunya kita ikut di satu titik adalah Tawang. Oh, di Tawang. Nah, di Tawang itu karena lingkar Sungai Pilangbangu itu wilayah situ yang sering banjir, air naik. Nah, di situ kami mungkin nongkrong di situ sehingga apa nanti bisa memberikan kode atau himbauan ke masyarakat bila air itu naik. Di Tawang itu memantau ketinggian air. Dan di situ kita bekerja sama dengan Red Car. Nah, relawan kebakaran. Juga ada mungkin kemarin juga dicek sama dari BPBD. Sering kami ketemu dengan BPBD. Kalau curah hujannya lagi tingginya itu pasti ketemu kadang Tempuk di Buk Malang. Itu kan pusatnya di situ mesti ya Pak ya. Pusatnya itu lah. Nah, kami hanya untuk dari Destana itu melihat dulu kanan kiri sekitar lingkungan kita. Karena apa? Kita juga punya sungai itu terbilang dua. Dari arah timur itu satu, dari arah selatan satu. Yang dari arah timur melintangnya mungkin ini dari Bantengan. Nah, kalau dari arah yang barat itu melintangnya Pasar Kojo. Jadi dua arah sungai nanti ketemunya di Selo. Nah, Makam. Itu ada namanya Tempuran di situ. Di situ nanti larinya ke Tawang sehingga apa debit air mungkin kalau dari timur hujannya deras, yang dari barat aman. Tetapi kalau dari yang barat itu deras hujannya, yang timur diem. Nah, seperti itu. Jadi kategori yang kita pantau itu dan juga mengingatkan bagi menghimbau pada masyarakat membuang sampah. Itu kami juga galangkan lewat kelurahan untuk memberikan spanduk jangan buang sampah di seperti itu. Apa himbauan dari Bapak Wali Kota? Intinya seperti itu. Dan juga untuk peneguran mungkin daun atau apa itu dimasukkan di sungai bila tahu dari kami tim Destana itu langsung kami tegur. Karena apa? Itu juga merugikan kita semua. Bukan panjenengan yang bersih omahe terus ngrageti liyane. Kalau dampak nanti banjir masuk ke semua warga siapa yang merasakan? Iya betul Pak. Karena kan banjir itu akibat ulah manusia juga sendiri yang sering buang sampah di sungai. Yang punya ulah sehingga tidak ada tanggung jawab sama sekali. Sehingga apa? Menimbulkan banjir itu. Membuang kadang potong bambu yang mungkin ujungnya itu tidak dibakar. Ya enggak apa-apa lah kita bakar kalau memang itu di dalam sungai kita tidak bisa mengangkat tapi tunggu kering. Kita harus pantau, amankan jangan sampai jalaran api itu sampai kemana-mana. Intinya seperti itu. Jadi kalau kita bakar kita tunggu supaya apa tidak ada penjalaran aman sehingga apa tidak akan menjadi momok banjir itu besar karena tersumbat oleh pucukan tadi. Nah biasanya kalau sudah melakukan pemantauan nih Pak di Buk Malang biasanya
Nah, laporannya ini langsung ke kelurahan dulu atau langsung ke ketua RT di setiap wilayah Kanigoro? Untuk pelaporannya kami punya namanya ya di kelurahan itu ada trantip. Trantip. Oh, dikasih trantipnya. Nah, apalagi kalau himbauan trantip itu tolong merapat ke wilayah ini langsung kita. Jadi untuk pemberitahuan debit air ini naik apa enggaknya itu nanti mungkin tunggu selang berapa hujan itu reda, itu baru ada pemberitahuan. Karena apa? Takutnya nanti kita beritahukan hujan yang di atas masih belum reda. Jadi kita tetap berkoordinasi dengan yang di atas. Pak, hujan turun. Masih. Berarti kita tetap pas di situ. Setelah dari atas itu ada informasi reda atau turun, hujan berhenti, kita juga mungkin akan memberikan. Tunggu berapa 2 atau 3 jam. Nanti kalau air itu tidak naik berarti kita lapor ke trantip kita. Nah, sejauh ini Pak gimana rasanya jadi anggota Destana, Pak? Mungkin ceritakan pengalamannya. Untuk pengalaman kita menjadi anggota atau ketua Destana, saya sendiri punya kebanggaan, Pak. Ada kebanggaan tersendiri ya, ya tetap bangga lah. Kita masyarakat bisa membantu sesama. Sesama. Itu kebanggaan dan berterima kasih karena apa? Satu, Destana Kelurahan Kanigoro ini juga didukung dari BPBD terutama. Jadi kegiatan apa saja tetap kita di naungan BPBD. Kami tidak memberanikan memutuskan tanpa ada pemberitahuan. Andai kata ada kegiatan semacam apa tetap kita bisa ibaratnya bergandengan atau mungkin Destana ada di bawah BPBD. Jadi apa yang dikerjakan BPBD kita juga ikut aja itu intinya. Jadi tetap kita prosedur, Mbak, karena kita relawan intinya. Destana itu ya sama sekali relawan, sama saja relawan. Dan kita mungkin kesan-kesannya itu kita juga bangga di Arpo. Mbuh piye kerjane iso bantu, Mbak. Wis nek jelas finansiale no awake dhewe. Wis gak mampu nek bantu duit. Yang penting niatnya tulus membantu yang penting itu masyarakat. Niat kita mungkin dari cara kita bisa bekerja membantu meringankan mereka itu sudah menjadi kebanggaan. Bukan kok kita tidak mau, tetapi kita tidak berpangku tangan saja. Tetap kita berjuang selama masih ibaratnya nyawa ini masih menempel di badan kita, insya Allah siap untuk membantu sesama. Intinya seperti itu. Mungkin untuk yang terakhir nih Pak, karena kan keterbatasan waktu juga nih. Kalau kita ngobrol terus nih bisa sampai lama durasinya. Kasihan yang edit nanti ya. Nah, mungkin gini Pak, mungkin ada pesan nih buat masyarakat Kota Madiun khususnya. Kalau menghadapi ular itu harus seperti apa? Terus kalau di rumahnya nih tiba-tiba ada ular, apa yang harus dilakukan? Mungkin bisa dipertegas lagi. Oh ya, siap. Untuk bagi masyarakat Madiun khususnya dari mulai 3 kecamatan, kita tidak meliputi dari mungkin kabupaten. Kalau ada ular masuk, satu, janganlah terlalu ibaratnya dibesar-besarkan. Jangan terlalu ketakutan. Nah, itu. Jadi tenang, hadapi dengan ketenangan. Kalau ular itu masuk ke rumah, pantau titik pantauannya. Meskipun ora wani nyedek ning adodan diawasi. Setelah ada ular itu diem dan sembunyi di situ, baru ambil HP siap untuk menghubungi. Mungkin ada rescue dari BPBD, ada dari Damkar, ada kami dari Bolo Reptil Madiun, dan juga mungkin ada yang lainnya lah, yang lainnya dari tim-tim yang lainnya seperti itu. Bisa menghubungi itu, silahkan. Tetapi kalau betul-betul itu pasti informasi panjenengan, itu kami tidak akan mendapatkan kesulitan bagi masyarakat Madiun khususnya. Silahkan menghubungi kami Bolo Reptil Madiun, bisa di BPBD bisa. Itu ada semua nomor-nomor HP di situ. Dan tolong jangan sekali-kali untuk menangani kalau tidak punya keahlian atau skill tertentu. Karena panjenengan warga Madiun, bukan kita itu mengecilkan, untuk pengalaman di bidang reptil selama ini barulah masuk berapa persen aja. Sering kejadian tergigit ular karena salah dalam penanganan. Jadi janganlah terulang kegigit ular ini, kejadian terulang bagi masyarakat Madiun. Karena apa? Resiko ular banyak sudah korbannya. Jadi saya mohon jangan sampai kejadian ini terulang atau mungkin kejadian di Madiun. Intinya harus berhati-hati dan waspada betul. Ular masuk, caranya kita panggil, ada tim rescue, dan kalau itu memang betul-betul bisa dikendalikan. Tolong kesabaran. Dan harapan Bapak nih ke depannya untuk Brem, untuk Destana Kanigoro itu apa Pak? Untuk harapan saya, masyarakat juga janganlah ibaratnya terus ada Brem, ada Destana, tidak mau belajar. Kita sinau bareng, kita belajar bareng,
Karena apa? Di mana panjenengan lebih tahu, lebih paham, sinau bareng, paling enggak bisa untuk membantu kami juga. Tidak harus tergantung salah satu salah satu orang. Instansi, instansi berarti. Terus alah enek BPBD, janganlah seperti itu. Kita manusia, monggo kita belajar. Kita punyalah jiwa. Terus kita ini akan tua. Kalau dari masyarakat Madiun tidak mau ada yang belajar, regenerasinya akan mati. Nah, sehingga apa? Itu juga akan fatal lagi. Jadi mari tetap bagi masyarakat sekitar Madiun semuanya wajib belajar untuk kami. Yang nanti juga regenerasi kami di Destana maupun di Brem ada. Jadi ini tetap eksis, tetap jaya supaya apa bisa dikenal, bisa dirasakan dan hanya bukan di bibir tetapi dalam ingatan kita seumur hidup kita sampai ke bawah kita nanti menghadap yang sana. Hari ini tuh penuh dengan quotes dari Bapak Surawi ya. Iya, intinya seperti itu, Pak. Yes. Jadi intinya sebagai masyarakat itu kita tidak boleh berhenti untuk belajar ya, Pak, intinya. Dalam hal apapun. Karena betul. Yang namanya bencana, reptil itu juga selalu ada di sekitar kita. Dan tidak banjir boleh pasti ada reptil. Tidak boleh hanya menggantungkan pada satu komunitas, satu instansi gitu ya, Pak ya. Betul. Oke. Jadi gitu teman-teman, banyak banget informasi yang sudah diberikan oleh Bapak Surawi mengenai reptil, mengenai kegiatan Destana. Nah mungkin itu juga bisa menambah wawasan teman-teman nih di bidang kebencanaan, di bidang reptil. Nah untuk itu terima kasih Bapak Surawi sudah meluangkan waktunya nih datang ke BPBD kita ngobrol, berbagi ilmu mengenai reptil terutama. Karena kan Bapak ini kayaknya sudah ahli sekali ini. Tentang ilmu-ilmu peratilan. Cuma kita itu belajar, itulah intinya. Kalau dibilang ahli itu segalanya. Tetap belajar, Mbak. Tidak ada batasan usia untuk belajar. Oke. Jadi semoga nanti kedepannya Brem sama Destana ini jauh lebih maju lagi ya, Pak. Harapan kami. Betul. Jadi lebih banyak mengedukasi masyarakat lagi dan masyarakat Kota Madiun khususnya itu jadi lebih paham lagi tentang fungsinya ular itu seperti apa, jenis ular itu seperti apa, dan cara mengatasi kalau ada ular masuk ke rumah atau melihat ular di jalan. Nah, itu. Karena kan masih banyak tuh Pak, kita menemukan banyak orang yang tega bunuh ular ketika mengevakuasi, saking takutnya mungkin ya Pak ya. Dan untuk tip Mbak ini, untuk menambahkan tip bagi masyarakat Madiun untuk pengusiran ular atau mencegah ular masuk rumah itu dengan mungkin bau-bauan. Bauan seperti apa Pak? Yang spesifik. Satu kapur barus. Kapur barus. Kita haluskan, kita taburkan di sekitar area lubang untuk ular itu bisa masuk. Jadi supaya karena ular punya indera pencium untuk penambah bagi masyarakat Madiun. Jadi untuk mengurangi ular masuk ke rumah itu dengan bauan. Mungkin wipol bisa, pewangian bisa, dengan minyak yang menyengat atau belirang. Berarti kalau ada mitos kalau mencegah ular pakai garam brosok itu salah ya Pak? Salah Mbak. Jujur aja, ya monggo lah kalau dulu filosofi itu ada karena simbah semelahnya kuat, doanya yang kuat, bukan uyah itu cuma lantaran. Intinya saya menggarisbawahi seperti itu. Jadi jangan tergantung dengan garam, karena garam itu untuk memasak. Jadi jangan dibuat tabur karena ular bersisik, bukan berlendir. Kalau betul. Yang berlendir mungkin takut, tapi kalau yang bersisik aman, lolos berarti. Yang mandi, yang dijabahi itu doanya simbah dulu. Itu lantaran lah cara sanepannya. Gitu monggo. Jadi keyakinan itu tetap ada yang dulu nenek moyang kita memang monggo lah. Jadi, itu aja tips kami. Jadi betul-betul antisipasi dengan kapur barus atau pewangian ya, pokoknya intinya yang berbau menyengat ya Pak ya. Mencegah itu bagi warga Madiun seluruhnya. Terima kasih Bapak Surawi, itu tipsnya sangat amat membantu. Mungkin rumahnya yang sering kemasukan ular bisa dipakai. Itu terima kasih Bapak Surawi untuk podcast kita hari ini, ngobrol-ngobrolnya. Buat teman-teman, sekian podcast kita hari ini. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.